Gejala yang lain itu biasanya dimulai adanya batuk, pilek, dan ada matanya merah seperti orang belek ini, tapi tidak belek ini sebenarnya. Itu batuk, pilek, matanya merah. Kalau sudah ada batuk pilek, itu yang menjadi masalah adalah batuk pileknya. Dan kalau anaknya kebetulan daya tahannya mulai menurun, maka batuk pilek itu akan diikuti batuk pilek yang karena bakteri. Jadi karena daya tahannya menurun, maka batuk pileknya bakteri, sehingga perjalanan selanjutnya akan bisa timbul sesak nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darus Salam yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam acara bincang-bincang ringan masalah kesehatan jasmani. Untuk kali ini saya istirahatkan topik alergi, tetapi karena ada kasus yang cukup banyak di Kabupaten Sumeneb, yaitu masalah campak, akan kami sedikit bahas tentang penyakit campak yang mungkin kasusnya cukup banyak di beberapa kecamatan, terutama di daratan. Nampaknya informasi di daerah kepulauan tidak ada kasus, tetapi di daratan cukup banyak. Di antaranya yang banyak ada kasus itu di daerah-daerah yang padat penduduk, tentu saja daerah kota, kemudian agak ke pinggir daerah Rubaru, Kalianget, Pasongsongan, Ambunten, daerah sebelah barat ada Saronggi, Bluto, Ragaan. Kasusnya cukup banyak tentang penyakit campak ini yang pada akhir-akhir ini, mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini. Penyakit campak yang banyak itu diderita oleh anak ya, yang banyak. Orang dewasa jarang sekali ada, tapi ada satu dua, tapi campaknya modelnya agak berbeda biasanya. Penyakit campak ini penyebabnya adalah virus. Jadi memang salah satu indikator dengan terkendalinya penyakit infeksi karena bakteri, biasanya yang meningkat itu masalah virus. Jadi kasus virus, karena virus ini sampai sekarang masih belum ada obat pembunuh virus yang memuaskan. Walaupun ada, tapi belum begitu memuaskan, sehingga penyakit virus itu menjadi masalah di mana-mana, baik di negara maju maupun di negara kita Indonesia tercinta ini. Nah, penyakit campak itu sekali lagi banyak diderita oleh anak. Biasanya diawali dengan panas sekitar 3 harian, 3-5 hari biasanya. Kemudian muncul bercak-bercak merah
semacam seperti biduran tapi kecil, anaknya kecil ya, merah-merah. Biasanya berawal kalau kita mau mengikuti dari awal, berawalnya biasanya dari bagian belakang sini, belakang telinga ini banyak, dari sini, belakang telinga itu yang khas biasanya, di situ di leher biasanya, terus akan merambat ke tubuh yang lain. Ada sesuatu yang agak khas biasanya kalau penyakit campak itu, bercak-bercak merahnya itu juga muncul di dalam rongga mulut, bisa di tenggorokan, bisa di, biasanya yang paling klasik itu di daerah pipi, di bagian dalam, tapi agak sulit nyarinya. Biasanya kalau sudah ada biasanya sampai di tenggorokan, sehingga dengan bercak-bercak itu anak tidak mau makan karena sakit mulut atau sakit tenggorokannya. Dan kalau bercak itu muncul biasanya panasnya mulai menurun, jadi biasanya panas-panas 3 hari gitu. Begitu muncul bercaknya, panasnya mulai menurun, namun akan disusul dengan gejala lain. Gejala yang lain itu biasanya dimulai adanya batuk, pilek, dan ada matanya merah seperti orang belek ini, tapi tidak belek ini sebenarnya. Itu batuk, pilek, matanya merah. Kalau sudah ada batuk, pilek, itu yang menjadi masalah adalah batuk pileknya. Dan kalau anaknya kebetulan daya tahannya mulai menurun, maka batuk pilek itu akan diikuti batuk pilek yang karena bakteri. Jadi karena daya tahannya menurun, maka batuk pileknya bakteri, sehingga perjalanan selanjutnya akan bisa timbul sesak nafas karena batuknya, infeksinya mulai menurun ke paru, timbul infeksi di paru sehingga anaknya menjadi sesak. Biasanya penyakit campak ini dari campaknya sendiri itu jarang menimbulkan kasus yang fatal. Yang fatal itu kalau timbul gangguan pernapasan tadi, yaitu sesak nafas karena infeksi bakterinya. Sering diikuti, kemudian kasus menjadi lebih menurun lagi, kondisinya menurun sehingga bisa menimbulkan kematian pada anak itu. Ini di Sumeneb sekarang banyak kasusnya, cukup banyak, sehingga dinyatakan sebagai kasus kejadian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu informasi ini kami sampaikan perlu agar kita berhati-hati kalau ada cucu kita atau yang masih punya anak kecil, kalau ada kasus panas 3 hari kemudian ditimbul bercak-bercak merah di tubuhnya, dia mulai tidak mau makan, ada batuk, ada pilek, ada matanya merah, segera ditangani dengan baik, karena ini tanda-tanda khas dari kasus campak. Ya, kalau orang sini tampek ya, campak itu dalam bahasanya, kalau bahasa Latin ngomongnya morbidi, kalau bahasa Inggris namanya measles, morbidi, campak, tampek. Nah, ini cukup serius kalau diderita oleh anak. Kenapa? Masalah sesak napas pada anak itu memang
Kasusnya berbeda dengan pada orang dewasa. Jadi anak itu saluran napasnya kecil, begitu dia sesak gampang buntu, gampang bermasalah. Kalau orang dewasa saluran napasnya sudah mulai besar, agak sedikit sesak itu masih ada kelonggaran. Tapi kalau anak enggak, begitu dia sesak itu sangat mengganggu sekali, maka harus segera mendapat pengobatan yang baik karena sesaknya itu. Nah, cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya sebenarnya ini dilakukan pencegahan, yaitu dengan imunisasi atau vaksinasi campak yang biasanya dilakukan pada bayi usia 9 bulan. Jadi kalau kita punya bayi usia 9 bulan itu harus divaksinasi campak, diimunisasi campak di puskesmas. Nah, sisi seringkali masalahnya, yang jadi masalah, setiap kali bayi itu diimunisasi campak pasti timbul panas, pasti panas, karena imunisasi campak itu menimbulkan panas. Nah, ini membuat anak itu rewel. Biasanya para orang tua yang masih belum paham masalah imunisasi itu menjadi tidak menerima, karena anak saya sebelumnya biasa-biasa saja, setelah diimunisasi tambah rewel, tambah panas. Padahal itu adalah proses imunisasi seperti itu. Seperti dulu kalau pada waktu COVID yang rame-rame itu juga begitu. Karena campak ini sudah lama, jadi saya masih ingat kalau dulu sebelum saya di puskesmas itu tahun-tahun 80-an itu sudah ada imunisasi ini. Cuman seringkali itu tadi para orang tua, para mbah-mbah, mama biasanya yang itu tidak terima karena setelah cucunya disuntik imunisasi menjadi panas dan rewel. Nah, ini sebenarnya kalau panas itu kan dari pihak kesehatan sudah memberikan obat penurun panas ya diminumkan ya, tapi karena dasar pemahaman itu memang berbeda-beda dan itu menimbulkan gangguan aktivitas. Jadi biasanya kalau anak sakit itu seolah-olah orang tua, mbahnya, emaknya itu lebih baik saya yang sakit daripada anak saya yang sakit. Itu kan begitu pendapatannya. Jadi begitu si balita ini sakit, maka akan mengganggu aktivitas banyak orang. Itulah yang perlu dipahamkan. Imunisasi. Kadang yang sudah diimunisasi pun juga masih bisa kena campak, karena imunisasi itu juga faktornya banyak. Waktu diimunisasi mungkin kondisi si bayinya mungkin dalam kondisi yang tidak semuanya sama. Jadi imunisasi itu syaratnya memang harusnya benar-benar fit. Kalau tidak fit, diimunisasi tidak ada hasilnya biasanya. Karena tidak bisa menimbulkan antibodi yang baik. Katakanlah ada yang gizinya agak pas-pasan dengan gizi yang baik, kalau diimunisasi jelas hasilnya lebih baik yang gizinya baik. Karena dengan gizi baik, maka faktor imunisasi akan menjadi lebih baik. Kemudian kadang-kadang juga dari sisi vaksinnya juga bermasalah, dari sisi teknis pelaksanaan juga bisa bermasalah. Maka yang sudah diimunisasi pun kadang-kadang juga masih kena campak. Tapi itu kalau sudah diimunisasi biasanya kasusnya menjadi lebih ringan daripada yang tidak diimunisasi. Nah, itu dari sisi pencegahan. Dari sisi penanganan, kalau sudah banyak begini, makanya itu jangan lupa bayi-bayi atau anak-anak yang belum
tercover atau belum pernah mendapat vitamin A, biasanya itu di puskesmas itu vitamin A itu ada bulan vitamin A, yaitu bulan Februari dan Agustus, itu pemberian vitamin A. Nah, ini sebaiknya diberi vitamin A agar daya tahannya menjadi bagus. Apalagi kalau ada mampu, anak juga diberi vitamin D. Vitamin D itu juga untuk daya tahan, vitamin A juga begitu. Kemudian memperhatikan gizinya. Jadi anak-anak yang gizinya bagus biasanya kalau kena campak akan lebih ringan daripada anak yang gizinya kurang, karena faktor imunitas tadi. Vitamin A, vitamin D, banyak kita, diantaranya kita banyak dengan sinar matahari. Tapi vitamin D yang banyak di sinar matahari itu kalau pada jam 10 dan jam 3 sore, antara jam 10 dan jam 3. Kalau pagi-pagi masih kurang banyak. Jadi kalau ingin dapat vitamin D, silahkan berpanas-panas pada jam 10 sampai dengan jam 3. Kira-kira waktunya cukup dengan setengah jam. Itu untuk mendapat vitamin D begitu. Nah, sekarang memang kasusnya cukup banyak, diantara di kecamatan tadi ada Kota, Kaliangat, Baru, Pasongsongan, Ampunten, daerah Pluto, Saronggi, Peragaan, ini banyak. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati kalau ada yang kena campak atau tampek. Saya ulang, biasanya anak itu panas 2-3 hari, kemudian muncul bercak kemerah-merahan, maka kalau sudah muncul itu panasnya mulai turun. Bercak kemerah muncul, maka disusul dengan adanya batuk, pilek, dan matanya kemerahan. Nah, disitulah muncul perjalanan yang berikutnya. Kalau daya tahannya bagus, dia bisa sembuh. Kalau tidak bagus, dia bisa menjadi infeksi di paru, batuknya menjadi lama, dan sebagainya. Jangan lupa, bagi yang belum imunisasi, dilakukan imunisasi, daya tahannya diperbaiki, gizinya diperhatikan agar tidak mudah sakit. Orang-orang di sekitar kita punya cucu, kita punya anak, barangkali yang masih maka perhatikan itu, segera mencari pertolongan, paling tidak ke puskesmas terdekat jika ada kasus-kasus yang seperti itu, agar kita bisa segera ditolong dan segera diperbaiki biar tidak jatuh kepada fase yang lebih buruk. Mungkin informasi tentang campak itu yang perlu kita sampaikan agar kita cukup berhati-hati. Mungkin ada 1-2 hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Iya, Pak Taufik, monggo. Gimana? Imunisasi itu nanti tergantung dari yang diprogramkan dari pemerintah. Dilihat, mungkin biasanya itu ada, nanti kalau ada kasus begini ada penilaian imunisasi yang telah dilakukan. Kalau perlu diulang. Tetapi kalau sudah 1 kali itu sudah hasilnya bagus, biasanya tidak diulang lagi. Tergantung dari penilaian yang dilakukan dari pemerintah. Biasanya ada penilaian itu, ada beberapa yang diambil untuk dicek antibodinya. Kalau antibodinya masih kurang, mungkin dilakukan ulang. Nah, itu program itu diikuti aja. Kalau ada ulang ya diikuti, kalau enggak ya sudah. Itu kira-kira. Tapi minimal hal ini, kalau imunisasi bagi yang belum diimunisasi, biasanya karena rewel tadi, ya itu perlu diberi penjelasan bahwa imunisasi campak itu memang menimbulkan rasa panas dan kadang rewel. Untuk selanjutnya
agar yang belum diimunisasi itu mau diimunisasi, ya itu tadi caranya, disampaikan dengan informasi yang jelas. Makanya perlu kami sampaikan bahwa imunisasi campak memang menimbulkan panas, dan ini harus diantisipasi dengan informasi yang cukup agar nanti kalau diimunisasi tidak timbul dalam tanda petik marah-marah habis disuntik panas-panas dan sebagainya. Nah, itu Pak Taufik ya. Demikian mungkin yang perlu disampaikan, kalau tidak ada yang didiskusikan. Moga-moga saja hal-hal yang sifatnya bisa dicegah ini kita bisa lakukan dengan pencegahan yang baik, agar kualitas sumber daya manusia kita ke depan itu menjadi lebih bagus, tidak mudah kena sakit, tidak. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.